Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kalian berada di posisi aku, mau tidak menerima lamaran seorang laki-laki yang usianya 50 tahun lebih tua, hanya demi mahar 3 miliar rupiah? Aku benar-benar mengira hidupku akan berakhir dalam penyesalan. Namun, justru apa yang terjadi pada malam pertama setelah pernikahan kami benar-benar di luar dugaan. Sampai hari ini, setiap kali aku mengingatnya, bulu kuduku masih merinding. Bukan karena ketakutan, melainkan karena kenyataan yang sama sekali tidak pernah kubayangkan. Sebelum aku melanjutkan kisah ini, tuliskan dulu di kolom komentar, kalian sedang menonton dari daerah mana. Jangan lupa juga tekan tombol like dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan kisah-kisah mengharukan lainnya. Namaku Salsabila Naura Humaira. Sejak kecil, semua orang memanggilku Luma. Nama itu diberikan almarhum nenekku dengan harapan agar aku selalu menjadi cahaya kecil bagi siapapun yang berada di sekitarku. Aku lahir di sebuah desa yang tenang. Hamparan sawah membentang sejauh mata memandang. Udara pagi selalu terasa sejuk, sementara suara burung menjadi alarm alami setiap hari. Di balik keindahan itu, keluargaku hidup dalam keadaan yang jauh dari kata berkecukupan. Ayah hanyalah seorang buruh serabutan. Pekerjaannya tidak menentu. Kadang ada penghasilan, kadang sama sekali tidak membawa uang pulang. Ibuku berjualan kue dari rumah ke rumah. Aku sendiri membantu sebisaku setelah pulang bekerja di sebuah toko sembako. Setiap pagi sebelum berangkat, aku selalu menyempatkan diri membantu ibu membuat adonan. Setelah itu aku membersihkan rumah, menyiapkan sarapan sederhana, lalu berpamitan sambil mencium tangan kedua orang tuaku. Bagiku, berbakti kepada mereka adalah kewajiban yang tidak pernah terasa berat. Meski hidup pas-pasan, kami selalu berusaha menjaga salat tepat waktu, saling mengingatkan untuk bersyukur, dan tidak pernah mengambil hak orang lain. Orang tuaku selalu berkata bahwa kemiskinan bukan alasan untuk kehilangan harga diri. Aku memegang nasihat itu erat-erat. Usiaku saat itu baru 24 tahun. Banyak teman sebayaku sudah menikah. Bahkan beberapa sudah memiliki anak. Sementara aku masih sibuk bekerja demi membantu biaya pengobatan ayah yang mulai sering sakit. Semua tabungan kami habis sedikit demi sedikit. Rumah kecil yang kami tempati bahkan hampir dijual untuk melunasi utang rumah sakit. Aku mulai sering terbangun pada malam hari. Bukan karena suara hujan atau angin, melainkan karena mendengar ibu menangis diam-diam di dapur. Beliau selalu menyembunyikan air matanya di depan ayah, agar tidak menambah beban pikiran suaminya. Melihat itu, hatiku terasa diremas. Aku berkali-kali berdoa agar Allah membuka jalan keluar. Bukan meminta menjadi kaya, tetapi setidaknya memberi kesempatan agar kedua orang tuaku bisa menjalani hidup dengan lebih tenang. Hari-hari berlalu tanpa perubahan berarti. Sampai suatu sore, ketika aku baru saja pulang bekerja, kulihat sebuah mobil hitam berhenti di depan rumah. Mobil itu tampak begitu mewah dibandingkan rumah-rumah sederhana di kampung kami. Tetangga mulai berbisik-bisik. Aku semakin bingung ketika melihat seorang pria parubaya turun lebih dulu, lalu membukakan pintu belakang dengan penuh hormat. Perlahan, keluarlah seorang laki-laki tua. Rambutnya memutih seluruhnya. Tubuhnya sedikit membungkuk. Ia berjalan menggunakan tongkat kayu yang terlihat sangat mahal. Meski usianya sudah lanjut, pakaian yang dikenakannya begitu rapi. Sorot matanya tajam, tetapi sama sekali tidak menunjukkan kesombongan. Aku tidak mengenalnya. Ayah dan ibu pun tampak kebingungan. Pria tua itu memperkenalkan dirinya dengan suara pelan. Namanya Haji Abdul Malik Rahman. Usianya 74 tahun. Ia datang bukan untuk membeli tanah. Bukan pula untuk urusan bisnis. Kalimat berikutnya membuat dunia seakan berhenti berputar. Aku datang untuk melamar putri bapak. Aku membeku. Ibu sampai menjatuhkan gelas yang sedang dipegangnya. Ayah memandangku dengan wajah yang sulit dijelaskan. Aku benar-benar mengira sedang bermimpi. Seorang kakek berusia 74 tahun datang melamarku.
Belum sempat aku mencerna semuanya. Pria yang mendampingi beliau mengeluarkan sebuah koper. Ketika koper itu dibuka, isinya bukan pakaian, melainkan dokumen-dokumen, surat kepemilikan aset, bukti deposito, dan sebuah cek dengan nilai yang membuat napasku tercekat. Mahar pernikahan sebesar 3 miliar rupiah. Aku menatap angka itu berkali-kali. Tanganku mulai dingin. Dalam hidupku, aku bahkan belum pernah melihat uang 100 juta secara langsung. Kini, seseorang menawarkan mahar 3 miliar rupiah hanya untuk menikahiku. Tetangga yang mengintip dari luar rumah semakin ramai berbisik. Ada yang tersenyum sinis. Ada yang menggeleng. Ada pula yang terang-terangan berkata bahwa aku pasti akan menerima lamaran itu karena tergoda uang. Padahal, saat itu justru pikiranku dipenuhi ketakutan. Mengapa seorang laki-laki yang begitu kaya memilih gadis biasa seperti aku? Apa sebenarnya yang ia cari? Apa yang ia sembunyikan? Pertanyaan-pertanyaan itu terus berputar di kepalaku. Malam itu, aku tidak bisa tidur. Aku berbicara panjang dengan kedua orang tuaku. Ayah berkata bahwa keputusan sepenuhnya ada di tanganku. Beliau tidak ingin menjual kebahagiaan anaknya demi uang sebanyak apapun. Ibu menggenggam tanganku sambil menangis. Beliau mengatakan bahwa kehidupan rumah tangga bukan tentang kemewahan, tetapi tentang ketenangan hati. Aku semakin bingung. Di satu sisi, uang itu mampu melunasi semua utang kami. Ayah bisa mendapatkan pengobatan terbaik. Ibu tidak perlu lagi berjualan keliling. Rumah kami bisa diselamatkan. Namun, di sisi lain, aku sama sekali tidak mengenal calon suami yang datang melamarku. Selama beberapa hari berikutnya, aku terus memohon petunjuk dalam setiap doa. Aku juga memperbanyak istighfar, berusaha menenangkan hati, dan meminta agar keputusan yang kuambil nanti tidak menjadi penyesalan seumur hidup. Sampai akhirnya, Haji Abdul Malik meminta bertemu denganku secara langsung, didampingi kedua orang tuaku. Beliau hanya mengucapkan satu kalimat yang membuatku terdiam sangat lama. Aku tidak membutuhkan hartamu. Aku juga tidak membutuhkan masa mudamu. Tetapi aku membutuhkan seseorang yang mau mendampingiku dengan hati yang tulus. Sebagai gantinya, aku ingin memastikan hidupmu dan keluargamu tidak lagi dihantui kesulitan. Kalimat itu terdengar begitu sederhana. Namun, entah mengapa, ada sesuatu dalam tatapan matanya yang sulit kujelaskan. Tatapan itu seperti menyimpan rahasia besar. Rahasia yang sama sekali belum siap aku dengarkan. Dan tanpa kusadari, keputusan yang akan kuambil beberapa hari kemudian justru membuka pintu menuju kenyataan yang tidak pernah kubayangkan sebelumnya. Saat itu, aku belum tahu bahwa malam pertama setelah akad nikah akan menjadi malam paling mengejutkan sepanjang hidupku. Keputusan itu akhirnya kuambil. Dengan hati yang masih dipenuhi keraguan, aku menerima lamaran Haji Abdul Malik Rahman. Banyak orang mengira aku memilih uang. Tidak sedikit yang mengatakan aku menjual masa mudaku demi kemewahan. Bahkan, ada tetangga yang sengaja mengucapkan kalimat pedas ketika aku lewat. Baru juga 24 tahun, sudah mau jadi istri kakek. Aku hanya menundukkan kepala. Aku memilih diam. Aku tidak ingin membalas perkataan yang hanya akan menambah luka di hati. Setiap selesai salat, aku terus berdoa agar Allah menguatkan langkahku. Aku yakin, jika niatku tetap lurus dan aku menjaga adab kepada orang lain, maka seburuk apapun penilaian manusia, akan ada saatnya kebenaran terlihat dengan sendirinya. Hari pernikahan pun tiba. Akad dilaksanakan secara sederhana sesuai permintaan calon suamiku. Tidak ada pesta mewah. Tidak ada panggung besar. Tidak ada hiburan yang berlebihan. Beliau berkata bahwa pernikahan adalah ibadah, bukan ajang untuk memamerkan kekayaan. Kalimat itu sedikit menenangkan hatiku. Aku mulai melihat sisi lain dari laki-laki yang akan menjadi suamiku. Beliau sangat menghormati kedua orang tuaku. Bahkan sebelum akad dimulai, beliau meminta izin secara khusus kepada ayahku dan memeluknya dengan penuh hormat.
Aku melihat ayah menitikkan air mata. Mungkin untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, aku melihat wajah beliau benar-benar lega. Semua utang keluarga kami langsung dilunasi. Biaya pengobatan ayah ditanggung sepenuhnya. Rumah kecil kami direnovasi secukupnya, tanpa mengubah bentuk sederhana yang selama ini menjadi kenangan keluarga. Yang membuatku semakin terkejut. Semua itu dilakukan bahkan sebelum aku resmi tinggal bersama beliau. Tidak ada syarat, tidak ada ancaman, tidak ada tuntutan. Namun, komentar orang-orang justru semakin tajam. Media sosial dipenuhi foto-foto pernikahan kami yang entah siapa penyebarnya. Judul-judul yang muncul membuat dadaku sesak. Gadis muda menikahi pria tua demi miliaran rupiah. Istri muda memilih harta dibanding cinta. Aku membaca semuanya. Setiap kalimat terasa seperti duri yang menusuk perlahan. Beberapa teman bahkan memutuskan menjauh. Mereka tidak lagi menghubungiku. Seolah-olah aku telah melakukan kesalahan besar. Aku kembali memilih diam. Aku sadar, tidak semua orang mengetahui cerita yang sebenarnya. Setelah akad selesai, tibalah saat yang paling membuatku gelisah. Aku harus ikut ke rumah suamiku. Sepanjang perjalanan, aku hanya memandangi jendela mobil. Langit mulai gelap. Perasaanku semakin tidak menentu. Rumah yang kami tuju ternyata bukan sekadar rumah, melainkan sebuah bangunan luas yang lebih menyerupai sebuah villa tua. Halamannya sangat besar. Pepohonan rindang memenuhi setiap sudut. Suasananya begitu tenang. Namun, justru ketenangan itu membuatku semakin gugup. Beberapa orang menyambut kami dengan penuh hormat. Mereka bukan sekadar pegawai. Cara mereka memperlakukan suamiku menunjukkan rasa hormat yang sangat tulus. Tidak ada wajah yang tampak takut. Tidak ada suasana yang mencekam. Semuanya terlihat hangat. Aku mulai sedikit bernapas lega. Seorang perempuan paruh baya menghampiriku. Beliau memperkenalkan diri sebagai Bu Aminah. Sudah lebih dari 30 tahun beliau bekerja di rumah itu. Beliau tersenyum lembut sambil menggenggam tanganku. "Nak, jangan takut. Bapak itu orang yang sangat baik." Aku hanya membalas dengan senyum tipis. Dalam hati, aku masih menyimpan banyak pertanyaan. Malam semakin larut. Aku mulai menyadari bahwa inilah saat yang sejak tadi kutakuti. Malam pertama. Jantungku berdetak semakin cepat. Tanganku terasa dingin. Aku duduk sendirian di kamar yang begitu luas. Semua kemungkinan buruk terus bermunculan di kepalaku. Aku mencoba menenangkan diri dengan berzikir pelan. Aku memohon agar apapun yang akan terjadi malam ini menjadi sesuatu yang baik. Beberapa menit kemudian, pintu kamar perlahan terbuka. Haji Abdul Malik masuk dengan langkah pelan. Beliau masih mengenakan pakaian yang rapi. Di tangannya ada sebuah kotak kayu kecil. Beliau duduk tidak jauh dariku. Aku menundukkan kepala. Suasana menjadi sangat hening. Beberapa detik terasa seperti beberapa menit. Lalu, beliau justru tersenyum. "Luma." Itulah pertama kalinya beliau memanggil nama panggilanku. Suaranya lembut. Tidak ada nada memaksa. Tidak ada sikap yang membuatku merasa terancam. Beliau meletakkan kotak kayu itu di hadapanku. "Bukalah." Tanganku gemetar. Perlahan ku buka kotak tersebut. Isinya membuatku benar-benar terpaku. Bukan perhiasan. Bukan emas. Bukan pula uang. Di dalamnya hanya ada sebuah kunci, beberapa map dokumen, dan sebuah surat yang ditulis dengan tulisan tangan. Aku semakin bingung. Beliau menarik napas panjang. "Luma, malam ini aku ingin mengatakan sesuatu sebelum kita memulai kehidupan sebagai suami istri." Aku mengangguk pelan. Beliau melanjutkan. "Mulai malam ini, kamu tidak memiliki kewajiban apapun sebagai seorang istri terhadapku, sampai kamu benar-benar siap menerimaku dengan ikhlas." Aku langsung mengangkat kepala. Aku yakin tidak salah dengar. Beliau kembali berbicara.
Aku tidak ingin mendapatkan penghormatan karena usia atau hartaku. Aku hanya ingin mendapatkan kepercayaanmu. Air mataku mulai menggenang. Kalimat itu benar-benar menghancurkan semua prasangka yang selama ini memenuhi pikiranku. Namun, beliau belum selesai. Ada sesuatu yang jauh lebih mengejutkan. Beliau membuka salah satu map. Di dalamnya terdapat puluhan sertifikat. Semuanya atas namaku. Aku membolak-balik halaman demi halaman. Tanah. Oh. Beberapa usaha. Semuanya. Atas nama Salsabila Naura Humaira. Aku sampai berdiri karena terlalu terkejut. Ini semua milik siapa? Beliau menjawab dengan tenang. Mulai malam ini, semuanya menjadi tanggung jawabmu. Aku benar-benar tidak mampu berkata apa-apa. Beliau lalu mengeluarkan surat terakhir. Suaranya mulai bergetar. Luma, sebenarnya alasan aku menikahimu bukan sekadar ingin memiliki pendamping. Aku menatap wajah beliau. Ada kesedihan yang selama ini disembunyikan. Beliau memejamkan mata beberapa saat. Kemudian mengucapkan kalimat yang membuat seluruh tubuhku terasa lemas. Dokter mengatakan usiaku mungkin tidak akan lama lagi. Aku membeku. Beliau tersenyum, tetapi matanya mulai berkaca-kaca. Aku mengidap penyakit yang selama ini tidak pernah kuceritakan kepada siapapun, kecuali dokter dan pengacaraku. Aku mulai menangis. Selama ini aku mengira beliau sehat. Meski sudah tua, beliau masih terlihat kuat. Ternyata semua itu hanya untuk menenangkan orang-orang di sekitarnya. Beliau lalu berkata pelan, "Aku tidak takut meninggal. Yang kutakutkan adalah semua hasil kerja kerasku jatuh ke tangan orang-orang yang hanya mengejar harta. Aku mencari seseorang yang masih menghormati orang tua, rajin membantu keluarganya, menjaga ibadahnya, dan tidak silau oleh kekayaan. Selama hampir 2 tahun, aku diam-diam memperhatikanmu." Aku benar-benar terdiam. 2 tahun? Berarti beliau sudah mengenalku jauh sebelum lamaran itu datang. Semua potongan kejadian yang dulu terasa aneh mulai tersusun satu demi satu. Aku teringat seseorang yang beberapa kali membeli sembako di tokoku lalu diam-diam membayar lebih. Aku teringat seorang laki-laki tua yang pernah membantu ayahku ketika terjatuh di pasar. Aku teringat seseorang yang pernah mengirim biaya operasi tanpa mencantumkan nama. Dadaku mulai berdebar semakin kencang. Jangan-jangan, semua itu adalah beliau. Namun sebelum aku sempat bertanya, terdengar suara keras dari luar rumah. "Bra!" Disusul teriakan beberapa orang. "Lindungi Pak Haji." Aku dan suamiku saling menatap. Beliau langsung berdiri. Wajahnya yang selama ini tenang mendadak berubah serius. Beliau hanya mengucapkan satu kalimat yang membuat jantungku serasa berhenti berdetak. "Luma, sepertinya mereka akhirnya datang juga." Aku mematung. Suara gaduh dari luar rumah semakin jelas. Beberapa orang berlari di halaman. Aku mendengar pintu-pintu dibuka, langkah kaki yang tergesa, dan suara orang-orang saling memanggil. Jantungku berdegup sangat kencang. Tanpa sadar aku menggenggam ujung kerudungku. Haji Abdul Malik menoleh kepadaku. Wajah beliau tetap tenang, meski sorot matanya menunjukkan bahwa situasi ini bukan sesuatu yang bisa dianggap sepele. "Luma, tetap di belakangku." Aku mengangguk pelan. Beliau membuka pintu kamar. Di luar, Bu Aminah bersama beberapa pegawai sudah berdiri dengan wajah cemas. "Pak Haji, mereka datang lagi." Beliau hanya menghela napas. "Ajak Luma ke ruang keluarga. Jangan biarkan dia sendirian." Aku semakin bingung. Belum sempat melangkah jauh, 3 orang pria memasuki ruang tamu. Mereka berpakaian rapi, tetapi raut wajah mereka dipenuhi kemarahan. Salah seorang di antaranya menunjuk ke arahku. "Itu dia perempuan yang Bapak nikahi." Aku memandang mereka bergantian. Aku sama sekali tidak mengenal satupun. Ternyata mereka adalah keponakan-keponakan jauh Haji Abdul Malik.
Selama bertahun-tahun mereka jarang datang. Namun, ketika mengetahui beliau menikah, mereka tiba-tiba bermunculan. Mereka menuduhku menikahi Pak Haji demi menguasai seluruh hartanya. Mereka menuduhku memanfaatkan usia beliau. Setiap tuduhan itu menusuk hatiku. Aku ingin membela diri, namun aku memilih diam. Aku teringat pesan ibuku. Dalam keadaan marah, jangan sampai lisan melukai orang lain. Pak Haji melangkah maju. Suara beliau tetap lembut. Cukup. Satu kata itu membuat ruangan menjadi sunyi. Beliau mempersilakan semua orang duduk. Tidak ada bentakan. Tidak ada kemarahan. Beliau justru meminta teh hangat disajikan untuk semua tamu. Aku semakin kagum. Dalam keadaan seperti itu, beliau masih mampu menjaga adab kepada orang lain. Setelah suasana sedikit tenang, beliau mengambil sebuah map yang tadi sempat kutemui di kamar. Beliau menyerahkannya kepada pengacara yang ternyata sudah menunggu sejak sore. Pengacara itu membuka dokumen satu persatu. Barulah aku mengetahui kenyataan yang sebenarnya. Selama beberapa tahun terakhir, Pak Haji telah mendirikan sebuah yayasan untuk anak-anak yatim, beasiswa bagi pelajar kurang mampu, bantuan modal usaha kecil, dan layanan kesehatan gratis di beberapa desa. Sebagian besar hartanya ternyata sudah lama dialihkan untuk kegiatan sosial. Yang tersisa bukanlah sebanyak yang dibayangkan keluarganya. Beliau menatap semua orang dengan tenang. Kalian mengira aku mempertahankan kekayaan ini untuk diperebutkan. Beliau berhenti sejenak. Padahal aku hanya mencari orang yang mau meneruskan amanah ini. Ruangan kembali hening. Beliau lalu menunjuk ke arahku. Luma tidak pernah meminta 1 rupiah pun dariku. Aku spontan menundukkan kepala. Itu sebabnya aku memilihnya. Salah seorang kerabat masih belum menerima. Lalu mengapa harus dinikahi? Pak Haji tersenyum tipis. Aku sudah tua. Banyak orang datang hanya karena mengetahui hartaku. Kalau aku hanya mengangkat pengelola, belum tentu mereka bertahan ketika aku tiada. Aku membutuhkan seseorang yang menjadi bagian dari keluargaku, seseorang yang memiliki hati yang lembut, menghormati orang tua, mencintai keluarganya, dan tidak malu hidup sederhana. Aku tidak mampu lagi menahan air mata. Baru malam itu aku memahami alasan beliau sebenarnya. Beliau tidak sedang membeli masa mudaku. Beliau sedang mencari penerus amanah hidupnya. Beberapa hari setelah kejadian itu, kondisi kesehatan Pak Haji mulai menurun. Aku mendampinginya ke rumah sakit. Aku membacakan doa-doa yang kuhafal. Aku menyiapkan makanan sesuai anjuran dokter. Aku membantu beliau berjalan. Aku mendengarkan setiap cerita masa mudanya. Sedikit demi sedikit, rasa canggung di antara kami berubah menjadi rasa hormat yang sangat dalam. Beliau tidak pernah memperlakukanku dengan kasar. Beliau selalu mengajakku bermusyawarah dalam setiap keputusan. Beliau mengajarkan bahwa harta hanyalah titipan yang akan dimintai pertanggungjawaban. Beliau juga mengingatkanku agar tidak pernah meremehkan orang yang sedang kesulitan. Karena seseorang yang hari ini membutuhkan pertolongan, bisa jadi kelak menjadi jalan datangnya kebaikan bagi banyak orang. 6 bulan berlalu. Suatu pagi, setelah menyelesaikan salat subuh berjamaah di rumah, beliau memanggilku. Luma. Aku menghampiri beliau. Beliau menggenggam tanganku. Terima kasih. Aku menggeleng sambil menangis. Justru Luma yang harus berterima kasih. Beliau tersenyum. Itu berarti pilihanku tidak salah. Beberapa saat kemudian, kondisi beliau kembali menurun dan harus menjalani perawatan intensif. Seluruh keluarga berkumpul. Orang-orang yang dulu menuduhku perlahan mulai memahami semuanya. Mereka melihat sendiri bagaimana aku merawat Pak Haji tanpa pernah mengeluh. Mereka juga mengetahui bahwa sebagian besar harta beliau tetap digunakan untuk membantu masyarakat, bukan untuk kemewahan pribadi. Beberapa waktu kemudian, Allah memanggil beliau dengan tenang. Rumah itu dipenuhi doa. Tidak ada pertengkaran soal warisan.
Karena semua pembagian telah diatur secara adil melalui jalur hukum sejak lama. Aku menangis berhari-hari. Bukan karena kehilangan harta, melainkan karena kehilangan seseorang yang telah mengajarkanku arti ketulusan. Setelah masa berkabung selesai, aku memutuskan meneruskan seluruh amanah beliau. Yayasan tetap berjalan. Beasiswa terus diberikan. Klinik gratis semakin berkembang. Usaha kecil milik para janda dan pedagang pasar mulai mendapatkan bantuan modal. Aku bahkan mengajak kedua orang tuaku tinggal bersamaku. Ayah akhirnya benar-benar sembuh dan dapat beraktivitas kembali. Ibu tidak lagi berjualan keliling. Beliau lebih sering membantu mengurus dapur umum ketika yayasan mengadakan kegiatan sosial. Setiap kali melihat senyum mereka, aku merasa mahar 3 miliar rupiah bukanlah hadiah terbesar yang kuterima. Hadiah terbesar itu adalah kesempatan untuk belajar bahwa kebahagiaan tidak pernah lahir dari banyaknya harta. Kebahagiaan tumbuh ketika hati dipenuhi rasa syukur, ketika rezeki dibagikan kepada yang membutuhkan, ketika keluarga saling menguatkan, dan ketika setiap langkah diusahakan menjadi ibadah. Kini, jika ada yang bertanya apakah aku menyesal menerima lamaran seorang pria yang usianya 50 tahun lebih tua dariku, jawabanku selalu sama. Karena aku tidak hanya mendapatkan seorang suami. Aku mendapatkan seorang guru kehidupan. Aku mendapatkan kepercayaan yang sangat besar. Dan aku mendapatkan kesempatan untuk menjadi manusia yang lebih baik. Kalau ada satu pelajaran yang ingin kusampaikan kepada kalian, jangan pernah menilai seseorang hanya dari apa yang terlihat di permukaan. Terkadang, takdir datang dengan cara yang tidak kita mengerti. Apa yang awalnya tampak menakutkan, justru bisa menjadi pintu menuju kehidupan yang penuh keberkahan apabila dijalani dengan niat yang baik, kesabaran, serta keikhlasan. Terima kasih sudah menemani kisahku sampai akhir. Semoga cerita ini mengingatkan kita semua untuk selalu berbakti kepada orang tua, menjaga amanah, memperbanyak syukur, dan tidak mudah menghakimi orang lain hanya berdasarkan prasangka. Semoga Allah melimpahkan rezeki yang halal dan berkah kepada kalian, memberikan kesehatan, umur yang bermanfaat, ketenangan hati, serta melindungi keluarga kita semua. Jangan lupa terus dukung channel ini agar semakin banyak kisah penuh hikmah yang bisa kita renungkan bersama. Sampai bertemu di cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.